Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Sahabat semuanya, teman-teman semuanya, hari ini kita berjumpa kembali di dalam TM yang ke-8. Setelah UTS, kita akan melanjutkan kembali materi kita untuk membekali diri kita sebagai semua calon tenaga kesehatan dalam komunikasi dan layanan dasar keperawatan. Baik. Bahasan kita, teman-teman semuanya, pada hari ini adalah kita akan membahas tentang konsep dasar holistik di dalam pemberian pelayanan kesehatan. Baik, saya buka dulu materinya. Baik. Ya, teman-teman semuanya, ya. Kenapa apa namanya ini penting untuk kita berikan. Jadi apa namanya sebagai seorang tenaga kesehatan, calon-calon tenaga kesehatan, tentunya bagaimana kita membekali diri kita, bagaimana kita akan melakukan sebuah pendekatan, gitu ya, apa namanya pelayanan kepada klien kita, kepada customer kita, tentunya dengan konsep dasar holistik. Apa sih gitu ya. Jadi kita semua ini adalah yang hadir di sini gitu ya. Pembelajaran dasar bersama ini ada kuliah rumpun di mana memang semuanya adalah para calon-calon tenaga kesehatan, apakah itu dari kedokteran hewan, dari farmasi, dari nurse, dari kedokteran, kemudian juga dari Kesmas gitu ya, gizi maupun vokasi gitu ya. Semuanya nantinya akan menjadi calon-calon tenaga kesehatan dan akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga inilah kenapa kita perlu untuk membekali bagaimana sih sebenarnya kita akan apa namanya belajar tentang konsep dasar pendekatan secara holistik dan kemudian adalah proses pendekatan holistik di dalam pelayanan. Baik, teman-teman. Akan kita awali dengan konsep pendekatan holistik. Apa sih sebenarnya holistik itu? Kenapa holistik itu harus kita lakukan atau pendekatan ini harus kita lakukan kepada klien kita? Kita ingat bahwa gitu ya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 bahwa sehat itu yang seperti apa sih begitu. Jadi sehat itu teman-teman gitu ya. Sehat merupakan satu kesehatan, satu kondisi yang harmonis, satu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya begitu ya, setiap apa namanya orang yang dikatakan bahwa sehat itu ternyata tidak hanya dari ketika seseorang itu tidak mengeluh sakit atau ada gejala-gejala sakit, tetapi ada keseimbangan baik itu begitu ya. Ini berarti kan individu itu kan tidak hanya terdiri dari fisik begitu ya, tapi juga mental, sosial maupun spiritual. Dan ini harus berkembang dan berjalan secara harmonis. Oke? Nah, gitu ya. Jadi ini adalah kalau saya ilustrasikan begitu ya, bahwa yang namanya, apa namanya, manusia itu adalah secara menyeluruh. Artinya tidak hanya didukung oleh satu, apa namanya, satu ranah saja, misalnya adalah secara biologis saja yang tampak secara bisa kita lihat secara kasat mata begitu ya, tapi juga terdiri dari psikologis, sosial, dan spiritual. Artinya ini memiliki irisan yang sama, begitu ya. Jadi bukan lebih besarnya itu adalah akan kebutuhan biologis saja, tetapi juga dibutuhkan atau terdiri dari psikologis begitu ya, juga kebutuhan untuk bersosialisasi dan tentunya adalah spiritual, hubungan dengan Tuhan begitu. Baik. Jadi pengertian secara holistik itu sendiri apa sih begitu? Jadi yang disebut dengan holistik itu hakikatnya itu adalah komprehensif atau menyeluruh begitu. Menyeluruh ini maksudnya itu adalah bahwa gitu ya, yaitu tadi gitu ya, komponen menyeluruh itu bahwa manusia itu tidak hanya terdiri ya dari yang dikeluhkan secara fisik saja, tetapi bagaimana manusia itu juga ditunjang begitu ya dengan mind, body maupun soul gitu ya. Jadi pelayanan holistik itu apa sih? Keadaan di mana
apa namanya, melihat pasien itu tidak hanya yang dirasakan atau yang dikeluhkan dari fisik, tetapi bagaimana kita juga bisa untuk melihat pasien itu juga atau individu itu adalah ada, apa yang mereka rasakan begitu ya, dan dampaknya itu bagi, lingkungan itu seperti apa, sosialnya seperti apa, dan kemudian spiritualnya yang tentunya nanti itu adalah akan mempengaruhi persepsi sakitnya, gitu. Ada individu yang sakit tetapi dia merasa, sehat, artinya ketika dia merasa sakit berarti apa yang harus dia lakukan? Istirahat, kemudian minum obat, terus kemudian agar supaya segera sembuh dan kembali beraktivitas. Artinya itu adalah yang mengubah gitu ya, hakikatnya bahwa sakit itu adalah dirasa individu itu sebagai apa namanya, kebutuhan di mana mereka harus bisa untuk menyeimbangkan antara kesibukan dan, apa namanya, istirahat, misalnya seperti itu. Jadi itu ya, jadi ketika kita melihat kehadiran dari klien kita atau customer kita atau klien kita yang datang, kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi adalah kita melihat secara komprehensif atau menyeluruh. Nah ini, jadi pendekatan sih sebenarnya holistik itu sangat dibutuhkan begitu ya di dalam pendekatan layanan kesehatan. Kenapa? Gitu ya. Karena hakikat manusia itu adalah komprehensif, mereka dibangun tidak hanya dari aspek bodinya saja, tetapi juga terdiri dari apa namanya? Mind-nya termasuk soul-nya gitu ya. Jadi biologi apa logikal begitu ya, psikologikal gitu ya, culture atau spiritual, sosial dan spiritual. Dan pendekatan ini yang perlu kita lakukan. Kita tidak hanya mementingkan salah satu, tetapi masing-masing itu memiliki irisan yang sama. Begitu ya. Jadi inilah yang mungkin harus kita persiapkan betul, begitu ya. Di mana sih sebenarnya pendekatan secara holistik itu adalah gitu ya, apa namanya, mencakup gitu ya, berbagai hal yang mana begitu ya, ini termasuk adalah contoh-contohnya. Kalau pendekatan, apa namanya, eee, isik ini adalah lebih kepada, manajemen nyerinya sebentar, bawah. Iya, jadi misalnya contohnya adalah gitu ya, kalau fisik itu adalah kaitannya, dengan ini ya, apa namanya, hal-hal yang sifatnya gejala-gejala secara fisik, begitu ya. Terus kemudian juga, mungkin kaitannya adalah dengan nyeri, begitu ya. Terus kemudian, dengan, kaitannya dengan, kebiasaan sehari-hari, begitu. Terus kemudian kalau sosial itu seperti apa, spiritual dan tentunya adalah psikologikal. Ini yang perlu sebenarnya gitu ya membutuhkan atau pendekatan kita. Baik teman-teman, pendekatan, holistik ini hakikatnya gitu ya, memiliki sifat yang real gitu ya. Artinya gitu ya, kenapa gitu ya, secara nyata dan mudah untuk diketahui dari luar gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat secara fisik begitu ya, keluhan fisik itu sangat tampak ya dari luar karena itu real, bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya. Dan kemudian gitu ya, body ini meliputi gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, berfungsi sebagai eksekutif atau pelaksana dari berbagai perintah yang dikirim oleh mind begitu. Jadi kalau misalnya gitu ya, ada ya orang itu yang kadang-kadang merasa nyeri begitu ya. Ada satu orang yang mungkin merasa nyeri itu mereka itu, dengan apa namanya, objektif yang bisa kita lihat itu misalnya mengeluh, "Aduh aduh aduh," begitu ya. Nah, sambil menangis, meringis, dan lain sebagainya. Tapi begitu ya, ada juga orang yang, apa namanya, merasakan nyeri itu mungkin hanya, dengan meringis saja, tanpa mengeluarkan ungkapan secara verbal atau suara atau intonasi. Nah, misalnya gitu ya. Artinya apa sih sebenarnya begitu ya, yang disebut dengan body begitu ya. Fisik ini sebenarnya adalah mempunyai fungsi eksekutif atau pelaksana dari apa yang dikirim oleh pikiran begitu. Kalau persepsinya ini adalah
mereka itu adalah ayo gitu ya, kesakitan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau itu bisa direlaksasi, mungkin ditahan gitu ya dengan relaksasi, didistraksi sendiri, itu juga bisa gitu ya. Sehingga kenapa teman-teman gitu ya, artinya apa? Main ini memiliki sifat yang abstrak, yang tidak terlihat tapi bisa dirasa. Yang tidak terlihat tapi memiliki dampak gitu ya. Sehingga, teman-teman sekalian gitu ya, main memiliki sifat yang abstrak tetapi masih agak mudah diketahui atau diterka isinya dari luar, ya. Sehingga main diciptakan oleh salah satu bagian bodi yaitu otak gitu ya. Jadi otak kita itu harus menjadi otak yang sehat gitu ya. Kalau itu adalah memiliki sifat yang abstrak. Ya, jadi soul itu memiliki sifat yang abstrak sama dengan main, teman-teman gitu ya. Akan tetapi tidak diketahui kapan soul muncul pada manusia. Soul muncul saat seseorang telah dapat menyimpan memorinya di dalam kehidupan. Jadi sebenarnya itu adalah gitu ya, apa namanya, pikiran dan ini adalah soul ini lebih kepada perasaan gitu ya. Jadi apa namanya, inilah sehingga bagaimana sih gitu ya, bahwa hakikatnya bahwa manusia itu holistik ya, komprehensif gitu ya, sehingga nanti apa yang mereka rasakan makanya ini, kita butuh yang namanya kenapa sih empati itu begitu. Jadi kita bisa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Jadi kita mendukung, tidak menghakimi. Nah itu. Jadi seperti apa sih gitu ya. Sehingga orang itu ketika ada pendekatan kita bisa untuk melihat begitu ya, tidak hanya apa yang mereka, apa, keluhkan, tetapi juga mereka rasakan. Ini sebenarnya adalah menjadi sugesti tersendiri untuk klien kita nantinya, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman kita sekarang berbicara akan urgensi dari pendekatan holistik. Urgensi dari pendekatan holistik itu hakikatnya adalah begitu ya. Jadi ini, jadi, pertama adalah pelayanan kesehatan bukan hanya berfokus pada penyakit tertentu, tetapi juga kepada bagaimana klien gitu ya, berinteraksi dengan lingkungannya dan menghubungkan dengan pikiran dan tubuh serta spirit jiwanya untuk sanggup menerima tanggung jawab kesehatan pasien sendiri dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi hakikatnya begini, urgensi dari pendidikan, pendekatan secara holistik itu, jadi bagaimana sih sebenarnya begitu ya, yang kita memberikan kepada pasien itu juga memberikan hubungan yang suportif begitu ya, bagaimana kita bisa untuk, apa namanya, membuat gitu ya, pelayanan ini adalah bagaimana pasien itu tidak hanya berfokus kepada apa, gejala apa yang dirasakan, tetapi bagaimana pasien itu bisa untuk meningkatkan potensinya karena hakikatnya adalah mereka punya pikiran dan perasaan. Nah, itu yang nantinya begitu ya digunakan sebagai potensi klien begitu ya untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Mungkin barangkali begitu ya seseorang yang lagi cemas begitu ya atau lagi panik gitu ya. Mereka melakukan misalnya adalah bagaimana apa namanya mereka menggunakan potensi yang memiliki mereka membebaskan diri dari tekanan-tekanan yang ada itu dengan cara mungkin mereka itu adalah, dengan cara, meluapkan begitu ya, apa namanya, bahwa saya bisa dengan afirmasi positif, saya bisa, saya mampu, saya bisa untuk, sehat kembali gitu ya. Oleh karena itu, saya harus tertib minum obat saya harus melakukan perilaku-perilaku kesehatan yang gitu ya, baik dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya gitu ya, kita lanjutkan gitu ya. Yang kedua adalah pendekatan holistik dapat memodulasi sistem kekebalan tubuh gitu ya. Jadi nanti kalau orang itu sudah memiliki persepsi yang positif gitu ya terhadap sakitnya, kalau saya sakit berarti saya harus minum obat, kalau saya sakit berarti saya harus istirahat, kalau saya sakit berarti ada sebuah,
persepsi kalau sakit yang, ini adalah gitu ya, bisa untuk membuat saya lebih baik lagi karena saya akan menyeimbangkan antara kesibukan dan istirahat. Misalnya seperti itu gitu ya. Ini nanti dapat bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh begitu, individu. Jadi individu itu akan menjadi lebih sehat lagi gitu ya, ketika mereka memiliki persepsi yang positif gitu ya, di dalam menghadapi sakitnya. Nah, ini butuh fasilitasi dari kita, sehingga pendekatan kita mendukung, mensupport, tapi tidak menghakimi teman-teman sekalian. Sekali lagi setiap manusia hakikatnya akan memiliki sebuah potensi dan yakinlah begitu ya, manusia itu atau individu tersebut itu harus yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Baik, ya. Selanjutnya teman-teman, urgensi pendekatan holistik ini juga mampu mengembalikan fungsi penuh tubuh ke kondisi yang sehat, gitu ya. Jadi, memberikan efek spiritual di dalam menyembuhkan gangguan emosional pasien dan tentunya adalah begitu ya. Jadi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia, hakikatnya itu adalah sebuah kenikmatan. Itu yang harus kita pahami dulu. Sehingga agar supaya begitu ya, individu tersebut mampu begitu ya untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Termasuk apa ya? Tekanan fisik misalnya. Ya, tekanan fisik ini adalah contohnya apa? Contohnya adalah misalnya adalah sakit gitu ya, yang dimiliki oleh individu tersendiri begitu ya. Sehingga ketika individu itu sakit itu kan juga merupakan sebuah stresor yang berdampak kepada stres, kan begitu. Contohnya gitu ya, teman-teman mengalami sakit apa misalnya, itu kan tentunya juga stres. Stres ya di fisiknya, stres di psikisnya. Oleh karena itu, bagaimana gitu ya, seorang individu harus mampu untuk nyadari kemampuan diri sendiri, mengatasi tekanan dan sehingga dia bisa untuk terus berpikir secara positif yang terjadi apa? Perilaku sehat, walaupun dia sakit perilakunya sehat. Nah, inilah begitu kita sebagai seorang tenaga kesehatan nantinya bagaimana sih sebenarnya pendekatan yang kita lakukan itu hakikatnya harus menyeluruh. Paketnya itu istilahnya adalah paket komplit ya, paket komplit gitu ya, spesial. Karena hakikatnya adalah kita tidak hanya melihat dari apa yang dirasakan pasien dari aspek fisiknya, tetapi juga kita bisa untuk melihat klien itu adalah mereka adalah komprehensif, ada fisik, ada pikirannya, ada sosialnya, ada spiritualnya, dan itu ada potensi itu dimiliki oleh pasien. Pendekatan kita adalah berdasarkan pada itu. Ya, yang keempat apa teman-teman? Yang keempat itu adalah begitu ya, pasien berpotensi merasa lebih sejahtera kan, gitu kan? Lebih bahagia dan meningkatkan kualitas kesehatan fisik, mental, spiritual, begitu. Jadi ketika apa namanya, mereka itu bisa dilakukan pendekatan secara holistik atau melihat dirinya itu adalah secara holistik begitu, maka yang terjadi itu adalah kesejahteraan, nyaman, kebahagiaan. Lek sudah bahagia, maka individu itu akan senantiasa bisa untuk meningkatkan produktivitasnya, baik di dalam belajar, di dalam bekerja, dan lain sebagainya. Serta tentunya kalau sudah seperti itu dia akan mudah sekali untuk memberikan kontribusi. Jadi bahagia, produktif, dan tentunya kontributif untuk lingkungan dan orang lain di sekitarnya. Ya, jadi begitu ya. Oleh karena itu, begitu ya, level kita ini adalah bagaimana kita harus meningkatkan gitu ya kehadiran secara terapeutik begitu ya untuk mendukung holistic care ini gitu. Jadi tingkat interaksinya itu apa? Tingkat interaksi terapeutiknya hadir secara fisik gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya gitu ya? Ini keterampilannya. Jadi bekal-bekal apa sih yang sebenarnya itu apa ya istilahnya wujud nyata dari pendekatan holistic care itu seperti apa? Nah, ini ya, ada hadir secara fisik, hadir secara psikologis dan hadir secara terapeutik. Ingat kita ya pembelajaran kita komunikasi terapeutik. Terapeutik, pendekatan kita itu hakikatnya adalah memberikan sugesti untuk apa namanya meningkatkan kesembuhan pasien gitu ya. Jadi tidak hanya gitu ya hadirnya secara fisik kita itu dengan melihat, mengobservasi ya istilahnya gitu ya. Terus kemudian melihat, memeriksa, menyentuh gitu ya, berinteraksi, mendengar gitu ya, dan, artinya memeluk ini adalah memberikan sentuhan begitu ya. Kemudian juga kehadiran secara psikologis, mind to mind gitu ya. Jadi
Jangan ya kita hanya menyalahkan klien begitu ya, tetapi adalah kita bisa untuk hadir dari persepsi mereka juga yang dirasakan apa dengan mengkaji, berkomunikasi, ya kan, menjadi pendengar yang baik, mendengarkan secara aktif ini, menulis, merefleksikan diri, konseling, menghadiri, caring, empati, menerima dan tidurnya tidak memvonis. Dan kehadiran secara terapeutik teman-teman spirit to spirit dengan fokus gitu ya, bersikap religius, mengintensifkan, membayangkan, "Oke, iya Bu," begitu ya. Jangan hanya kita, "Sabar ya Bu, sabar." Kamu bisa bilang sabar gitu ya, tapi saya yang merasakan, kadang-kadang gitu, hati-hati dengan juga kita menggunakan kata sabar gitu ya. Sehingga teman-teman sekalian, prosesnya bagaimana sih pendekatan holistik itu? Jadi pendekatan, proses holistik di dalam layanan kesehatan itu adalah begitu ya, jadi kalau kita lihat tentang Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan itu adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Jadi teman-teman semuanya begitu ya. Artinya pelayanan kesehatan ini adalah upaya. Upaya itu tidak hanya dilakukan sendiri. Bagaimana kita nantinya sebagai seorang tenaga kesehatan bahwa upaya kesehatan itu bukan hanya tugas seorang tenaga kesehatan, tapi bagaimana kita juga bisa untuk menghadirkan diri kita sebagai seorang tenaga kesehatan bersama-sama dengan klien kita, dengan customer kita, dengan pasien kita, yaitu tadi gitu ya. Jadi meningkatkan kesehatan tidak hanya meningkatkan dari kesehatan, tetapi juga melakukan upaya preventif atau mencegah, serta tentunya juga upaya promotif gitu. Jadi intinya begitu ya, yang sehat supaya produktif, yang resiko supaya tidak sakit, dan yang gangguan tidak menjadi kambuh gitu ya. Jadi pendekatannya apa? Ya ini tadi ya yang Bu Ani sampaikan pendekatannya upaya promosi kesehatan. Nah, sehingga kalau promosi kesehatan ini bagaimana kita mempromosikan kesehatan-kesehatan contohnya apa? PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu kan sebenarnya berbasisnya adalah berbasis komunitas, keluarga. Bagaimana upaya di dalam keluarga itu untuk melakukan upaya promotif. Karena ini nanti akan menunjang kepada masyarakat yang lebih besar lagi, begitu. Pendekatan upaya preventif, mencegah terjadinya sakit. Contohnya, gitu ya. Misalnya, gitu ya, tidak istilahnya ini apa namanya tidak buang, BAK atau BAB di sembarang tempat misalnya, gitu ya. Itu adalah upaya preventif bagaimana kita mencegah memiliki perilaku yang sehat sehingga mencegah dari berbagai penyakit. Terus kemudian juga pendekatan kuratif kalau sudah sakit maka kita lakukan pengobatan gitu ya. Jadi pengobatan itu ya hakikatnya juga bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita secara terapeutik di layanan kesehatan. Dan rehabilitatif memperbarui kondisi kesehatan. Artinya teman-teman, pendekatan layanan kesehatan itu hakikatnya kalau kita lihat dari keempat ini, pendekatan kuratif itu pendekatan yang ada di layanan kesehatan, di rumah sakit dan lain sebagainya misalnya ya. Tetapi yang lainnya ini sebenarnya adalah lebih kepada pendekatan pada aspek apa namanya, keluarga dan masyarakat. Sehingga inilah kita yang nanti makanya teman-teman gitu ya. Jadi nanti yang kalau projek begitu ya, itu sebenarnya tidak hanya pendekatan pada aspek kuratif ya, tetapi juga kita bisa untuk lakukan upaya promotif gitu kan. Promotif ini bagaimana kita mempromosikan marketingnya itu kesehatan ini loh gitu ya. Karena kan ini sulit sekali karena kadang-kadang orang itu, baru bertindak ketika dia sudah merasa. Iya kan? Kebutuhan itu akan terjadi manakala mereka sudah merasakan gejala. Nah, ini bagaimana? Contohnya saja apa? Perilaku merokok misalnya, ya kan? Itu bisa sehingga teman-teman nanti jangan sampai misalnya adalah pendekatan pelayanan kesehatan itu hanya di dalam, apa, instansi saja. Tetapi justru bagaimana kita juga bisa untuk gitu ya, yang sehat ini loh, bisa kita promosikan agar supaya mereka mampu mencegah terjadinya penyakit. Dan itu setiap individu bisa untuk melakukan. Karena hakikatnya kesehatan itu adalah menjadi kewajiban bagi individu sendiri, begitu. Dan kesehatan itu adalah berawal dari diri sendiri, kan begitu perilaku-perilaku itu. Dan pendekatan rehabilitatif misalnya kalau individu itu sudah mengalami sakit dan dia butuh untuk melakukan rehabilitasi, ini bagaimana memperbarui kondisi kesehatannya. Nah, ini nanti dilihat-lihat ya, banyak sekali
terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Ini adalah upaya promotif. Jadi kalau Bu Hani boleh menyarankan begitu ya teman-teman, begitu ya. Apa namanya, untuk project itu bisa sih sebenarnya adalah lebih kepada upaya-upaya promotif gitu. Jadi nanti pendekatannya kita melakukan komunikasi, kita melakukan edukasi, kita melakukan konseling, nampaknya itu amat keren sekali gitu ya. Jadi ini, yang Bu Ani sampaikan adalah Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, merupakan salah satu upaya preventif dan promotif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, gitu ya. Jadi nanti itu proyeknya Bu Ani boleh ke Posyandu, boleh. Boleh kemana? Misalnya adalah, kepada kader-kader kesehatan, boleh gitu ya. Jadi, intinya sih sebenarnya gitu ya, lebih bagaimana kita bisa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan bagi setiap masyarakat atau orang untuk hidup sehat, agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Karena hakikatnya kesehatan itu akan menjadi tanggung jawab individu di dalam apa namanya, berperilaku gitu ya. Jadi kegiatan pokok Germas itu meliputi aktivitas fisik, olahraga. Sekarang kan musimnya mager gitu ya kan. Jadi mager, apalagi semuanya itu adalah di dalam genggaman kita. Kita cukup untuk gitu ya, melakukan sentuhan semuanya sudah terjadi. Nah inilah begitu. Terus kemudian peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, apalagi sekarang ini banyak yang stunting gitu ya. Peningkatan kesehatan, deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan edukasi hidup sehat. Ini lebih sebenarnya teman-teman bisa untuk menguli ini sebagai sebuah proyek. Ayolah gitu ya, kita lakukan itu gitu ya. Baik, nah ini. Selanjutnya teman-teman silahkan begitu ya. Nah, sekarang silahkan ada kuis begitu ya. Nanti ini sudah Bu Hanik sampaikan di Hebat, silahkan secara individu kalian bisa untuk menjawab dan kemudian bisa untuk menyampaikan di dalam e-learning Hebatnya. Ini sebagai evaluasi kita dan jangan lupa yang ketiga nanti teman-teman diskusi kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan project yang akan teman-teman lakukan. Sekali lagi adalah project kita ini tidak hanya pendekatan secara kuratif saja ya, tapi bisa promotif, preventif, maupun rehabilitatif. Itu nampaknya lebih, berguna sekali. Baik teman-teman sekalian gitu ya, kiranya cukup, untuk perkuliahan pendekatan secara holistik. Ingat pendekatan secara holistik itu merupakan sesuatu hal yang harus gitu ya, kita lakukan. Kita bekali diri kita sebagai seorang tenaga kesehatan gitu ya. Baik gitu ya. Teman-teman semuanya begitu ya, cukup, apa namanya, sekian perkuliahan kita hari ini, terus bekali diri kita, terus tingkatkan kemampuan kita, terus, apa namanya, tingkatkan potensi yang kita miliki, kita sadari bahwa kita harus bisa untuk kerja sebagai seorang calon-calon tenaga kesehatan harus bisa apa namanya, sikap, produktif gitu ya. Bunga melati tak peduli, indah di taman Ambarawa. Ayo kenali kemampuan diri untuk gapai sehat sejahtera. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa kembali di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa.